don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Nama striker muda asal Belanda, Mauro Zijlstra, belakangan ini jadi perhatian warganet Indonesia. Pemuda berdarah Indonesia berusia 18 tahun itu, disebut-sebut solusi dari lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kurang gahar. Warganet pun mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menaturalisasi pemain yang saat ini merumput di klub Liga Belanda NEC Nijmegen. Melansir akun fanbase Indovoetbal Sportos, Jumat 14 Juli 2023, Mauro Zijlstra mengaku siap bergabung dengan skuad Garuda. Asalkan ia mendapat panggilan dari PSSI atau dari sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra siap membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk dipanggil, tulis akun Indovoetbal Sportos. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek Mauro Zijlstra dari ayahnya merupakan asli Bandung, tulis akun Indovoetbal Sportos menambahkan riwayat dari Mauro Zijlstra. Berdasarkan keterangan yang terangkum oleh Transfermarkt, Mauro Zijlstra bermain cukup baik pada musim kompetisi 2021-2022. Di musim itu, ia berhasil membukukan 10 gol, 8 assist dalam 13 kali pertandingan yang dilalui. Keberhasilan tersebut didapat saat dirinya masih bergabung dengan skuad U18 DIV. 2 vol. Sementara, netizen yang mengidolakan pemain muda kelahiran tahun 2004 tersebut, menyampaikan sanjungan kepadanya. Malah ada yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera merekrutnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia. Ia lahir di Belanda dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Voetbal Talent Nealis, ayah Zijlstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zijlstra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijlstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijlstra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 18 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022, yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Saat dirinya masih berseragam AFC Amsterdam U18, dia berhasil menorehkan catatan 18 gol dan 11 assist di 20 pertandingan. Dari catatan statistik yang dimiliki oleh Mauro Zijlstra, seorang netizen membandingkannya dengan sosok pemain asal klub ADO Den Haag Rafael Struijk, yang telah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia. Netizen tersebut menyebutkan kalau Mauro Zijlstra performanya lebih gacor daripada Rafael Struijk. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan para pemain KMSK Deinze bakal melawan klub Prancis, Valenciennes FC usai menjalani laga pramusim di Belanda. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja memperkuat KMSK Deinze melawan klub Belanda FC Groningen dan FC Emmen, Ferdinand CS. Saat melawan klub Belanda, Marcelino menunjukkan kebolehannya dengan menjebol gawang FC Groningen dalam laga uji coba bersama KMSK Deinze, Sabtu, 15 Juli 2023, lalu. Wonderkid timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Saat laga itu, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-30. Mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Gol Marcelino itu terbilang sangat berkelas lantaran ia lebih dulu melewati kepungan 4 hingga 5 pemain lawan sebelum melepaskan sontekan ke gawang Groningen. Marcelino kembali membobol gawang Groningen pada menit ke-42, kali ini gol dicetak melalui tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh bek lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen. Meski Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol, KMSK Deinze gagal meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan FC Groningen dengan skor akhir 2-5.
Seiring kabar KMSK Deinze bakal melawan Valenciennes FC, Marcelino Ferdinand mendapatkan tantangan untuk menjebol tim asal Prancis itu. Diketahui, laga KMSK Deinze versus Valenciennes FC tersebut akan digelar di Stadion Le Cannonier, hari ini alias Rabu, 26 Juli 2023. Bagi Marcelino Ferdinand, laga kali ini menjadi salah satu ajang pembuktian bahwa dirinya layak masuk skuad utama KMKS Deinze musim depan. Gara-gara Manchester United, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan disebut cocok gabung klub kasta keempat Liga Inggris, West Ham AFC. Kok bisa? Begini ceritanya. Sekadar diketahui, West Ham AFC berkesempatan menghadapi Manchester United di tur pramusim 2023-2024 yang dilangsungkan di Snapdragon Stadium, Rabu, 26 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Banyak orang yang memprediksi Manchester United akan menang telak atas West Ham AFC. Selain karena kualitas kedua tim yang jauh levelnya, Manchester United baru saja menang 2-0 atas Arsenal. Sementara itu, West Ham AFC justru baru saja dibantai Chelsea 0-5. Namun, keputusan tidak populer dibuat pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad Manchester United U21, tim yang mentas di Premier League 2. Dari daftar pemain yang diturunkan, hanya ada satu personel senior. Personel yang dimaksud adalah mantan bek Manchester United di periode 2006 hingga 2015, Jonny Evans, yang kini berusia 35 tahun. Singkat kata, pemain-pemain Manchester United gagal menyaingi West Ham AFC sehingga kalah 1-3. Gol kedua West Ham AFC yang dicetak Aaron Hayden pada menit 36 menarik perhatian. Saat itu, bek tengah West Ham AFC, Ben Tozer, melepaskan lemparan roket ala Pratama Arhan. Bola hasil lemparan Ben Tozer disundul salah satu pemain West Ham AFC, sehingga menciptakan kemelut. Bola kemelut itu yang akhirnya dimanfaatkan Aaron Hayden untuk merobek gawang Manchester United lewat sundulan. Melihat kualitas Ben Tozer, akun Twitter Porosha Langit menilai Pratama Arhan cocok membela West Ham AFC. Sebab, lemparan roket ala Pratama Arhan laku alias sering digunakan di West Ham AFC. Arhan bisa nih main di West Ham AFC, tulis akun Twitter Porosha Langit yang kemudian diunggah ulang akun TikTok King_Indo. Bagi yang belum tahu, West Ham AFC memang mengandalkan lemparan ke dalam sehingga senjata alternatif, sehingga mereka berhasil promosi ke kasta keempat Liga Inggris 2023-2024. Akibat fenomena yang dibuat West Ham Football League selaku operator kompetisi kasta kedua, ketiga dan keempat, melarang pemain-pemain untuk menggunakan handuk sebelum melakukan lemparan ke dalam. Larangan itu dibuat agar waktu pertandingan bisa lebih efisien. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu, soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba, Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi. Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Nggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. PSSI sudah resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI. Berikut 11 pemain bintang Jerman yang pernah dilatih Wormuth. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya sudah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Wormuth sebagai Dirtek PSSI yang baru.
Pelatih 62 tahun itu sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 bulan. Tugas utama Wormoed adalah mendampingi Bima Sakti dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023.